Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang berdiskusi yang beranggotakan saya sendiri Siti Fahriani Zahria sebagai moderator. Lalu ada pemateri pertama yaitu Khalifah Amanatillah, pemateri kedua Anissa Rahayu, pemateri ketiga Ade Fitriani, pemateri keempat Anasa Fitri, pemateri kelima Rofitika Yuliani, pemateri keenam Larasati, dan pemateri ketujuh ada Nurul Uliana. Baik, langsung kita mulai dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang berdiskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yang artinya discourse, membeberkan masalah, atau dalam bahasa Inggris itu discussion, yaitu perundingan atau pembicaraan. Nah, dalam bahasa Indonesia yaitu diskusi diartikan sebagai bentuk atau tukar pikiran untuk membicarakan suatu masalah. Manfaat diskusi yang pertama yaitu melatih kemampuan bicara. Jadi berdiskusi itu membantu kita untuk melatih berbicara, karena dengan berdiskusi kita bisa mengeluarkan pendapat kita dan mendengarkan apa yang teman-teman kita itu bicarakan. Nah, itu juga bisa salah satu melatih kemampuan bicara. Yang kedua, membiasakan sikap saling menghargai. Nah, kalau berdiskusi kita juga kan menukar pendapat. Misalnya, saya mengeluarkan pendapat tentang A, nah teman saya mengeluarkan pendapat tentang B. Kita bisa saling menghargai gitu pendapatnya. Yang ketiga, menanamkan sikap demokrasi ya. Nah, yang keempat, mengembangkan daya pikir. Nah, manfaat berdiskusi juga ada mengembangkan daya pikir. Jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Nah, kita juga bisa mengembangkan apa yang pendapat orang lain kasih ke kita gitu. Nah, yang kelima, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, mengetahui pengetahuan dan pengalaman ini kita bisa menukar pendapat kita gitu. Jadi yang tadinya kita nggak tahu itu kita jadi tahu karena kita saling menukar pendapat. Jadi kita dapat pengetahuan, dapat pengalaman juga gitu. Nah, yang keenam, mewujudkan proses kreatif dan analisis. Yang ketujuh, mengembangkan kebiasaan pribadi. Yang tadinya kita cuma bisa ngobrol ini ngomong atau secara kita taunya cuma sampai sini-sini, tapi dengan berdiskusi kita jadi bisa mengembangkan kebiasaan pribadi kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Jelaskan tentang macam-macam diskusi dari sudut formalitas dan jumlah peserta yang mengikutinya. Yang pertama itu ada diskusi formal. Diskusi formal ini terdapat pada sebuah lembaga-lembaga pemerintah atau semi pemerintahan. Misalnya pada diskusi DPR atau MPR. Yang kedua itu ada diskusi informal, tidak resmi atau face to face relationship. Biasanya diskusi ini terjadi saat diskusi keluarga. Yang ketiga itu ada diskusi panel. Beberapa kelompok yang memiliki wakil-wakil yang ditugasi berbicara atas nama kelompoknya. Diskusi panel ini biasanya pada acara MUBES untuk merubah suatu undang-undang agar lebih baik lagi. Nah, di sini ditunjuk ketuanya untuk mewakili dari sebuah diskusi tersebut gitu kan. Yang selanjutnya ada bus group, yaitu satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi misalnya ada kelompok mawar nih, jadi dibagi tuh mawar jadi kelompok kecil, ada berapa orang gitu satu kelompoknya. Terus ada brainstorming group, yaitu setiap kelompok harus menyumbangkan ide-ide barunya. Jadi tidak harus saling menghargai pendapat orang lain. Dan selanjutnya ada diskusi dalam bentuk simposium, yaitu tidak mencari kebenaran tertentu dan disampaikan oleh seseorang pemasaran secara bergiliran. Maksudnya tidak mencari kebenaran tertentu ini, seorang salesman ini
dia menceritakan apa adanya produk yang akan ia ingin tawarkan gitu secara bergiliran gitu. Terus selanjutnya ada lecture discussion, yaitu membeberkan suatu persoalan lalu diskusikan hanya satu persoalan atau pandangan saja. Ini biasanya diskusi curhatan antara satu orang dengan satu orang gitu, meminta solusi gitu atau pendapat. Selanjutnya ada whole group, yaitu kelas merupakan satu kelompok diskusi, batasnya hanya 15 orang saja. Misalnya di sebuah seminar hanya ada 15 orang aja nih, jadi semuanya ditunjuk tuh bagaimana menurut Anda gitu, bla 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 sampai 15 seluruhnya. Terus selanjutnya ada syndicate group, yaitu suatu kelompok atau kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 6 orang, diberikan referensi untuk menyelesaikan tugasnya. Biasanya ini ada di dalam kelas, suatu kelas ya, dari silabus RPP ke guru lalu ke siswa. Nah, siswa ini juga diberi referensi, misalnya disuruh cari jawabannya melalui internet ataupun dari sumber buku yang sudah ia pegang. Nah, terakhir ada fish blow, yaitu dipimpin oleh satu orang yang mengetahui sebuah diskusi dan tujuan diskusi ini adalah untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang terakhir adalah ditunjuk satu orang untuk mencari kesimpulannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan peranan unsur diskusi. Terbagi menjadi dua, yaitu ada tugas sebagai moderator atau pemimpin diskusi, yang kedua ada tugas pembicara. Nah, tugas untuk moderator pemimpin diskusi ini terdapat 5 urutan. Urutan yang pertama ada menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan. Yang kedua ada membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi. Yang ketiga ada memperkenalkan komponen diskusi. Yang keempat ada membuat diskusi menjadi hidup dan atau dinamis. Yang kelima ada mengatur proses penyampaian gagasan dan tanya jawab. Lalu untuk yang kedua ada tugas sebagai pembicara, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menyampaikan materi diskusi yang sesuai topik yang akan dibahas. Yang kedua ada menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan-gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi. Yang ketiga ada menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentatif. Yang keempat ada menjaga agar pertanyaan tetap konteks pada pembicaraan. Selanjutnya saya Nasa Fitri akan menyampaikan tugas dan peranan not tulis. Nah, ada 5 hal dalam peranan not tulis. Yang pertama, mencatat topik permasalahan. Yang kedua, mencatat jumlah peserta. Ketiga, mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi yang tadi. Yang kelima, membuat laporan hasil diskusi. Nah, itulah tugas dari peranan not tulis agar diskusi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rofitika Yuliani. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan peranan unsur diskusi. Yang pertama adalah tugas moderator. Di sini moderator menyiapkan pokok masalah, membuka diskusi, terus memperkenalkan komponen diskusi, dan membuat diskusi menjadi lebih hidup. Terus ada yang kedua, tugas pembicara. Tugas pembicara ini menyiapkan materi diskusi sesuai topik, menyajikan pembahasan materi, menjawab pertanyaan secara objektif, dan juga menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Terus yang ketiga itu ada tugas dan peranan not tulis. Jadi tugas not tulis ini mencatat topik ya, terus mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses yang bertanggung dalam diskusi. Nah, menulis juga kesimpulan atau hasil diskusi. Yang keempat yaitu peranan atau tugas peserta diskusi, yaitu mengikuti tata tertib ketika dan aturan dalam diskusi, mempelajari topiknya, mengajukan pertanyaan, pendapat, ya kan, menunjukkan solidaritas dan partisipasi, bersikap santun dan juga tidak emosional ya, turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan saat diskusi. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan cara menyampaikan pertanyaan dalam diskusi. Yang ada 3 hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama itu dalam penyampaiannya kita harus memikirkan betul-betul pertanyaan yang akan disampaikan. Apakah pertanyaan yang akan kita pertanyakan itu penting? Apakah pertanyaan yang akan kita pertanyakan itu sesuai dengan topik yang sedang dibahas? Yang kedua yang harus diperhatikan itu pertanyaannya bukan bersifat menguji peserta lain. Karena sebenarnya diskusi itu bukan forum untuk uji pengetahuan, tetapi forum untuk memecahkan masalah. Nah, yang harus diperhatikan yang ketiga ialah hindari pertanyaan yang diliputi prasangka emosional dan menyinggung pribadi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Yanaufa dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menyampaikan pendapat dan sanggahan dalam diskusi. Di dalam diskusi wajar-wajar saja apabila terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat dalam setiap diskusi, asalkan cara menyampaikan perbedaan tersebut dengan sikap yang toleran dan saling menghargai. Nah, yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang pendapat. Yang pertama itu saat menyampaikan pendapat atau gagasan di dalam diskusi, gagasan yang akan disampaikan harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Nah, pendapat tersebut juga harus bersifat logis, yaitu dapat diterima oleh akal disertai alasan serta bukti-bukti dan fakta yang dapat meyakinkan peserta diskusi lainnya. Yang kedua, pendapat juga harus bersifat analitis. Maksudnya pendapat disampaikan secara sistematis, teratur, dan tidak berbelit-belit. Nah, yang ketiga, pendapat juga harus disampaikan secara kreatif, yaitu apa yang disampaikan merupakan hal yang baru dan bernilai tinggi atau berkualitas. Kemudian selanjutnya menyampaikan sanggahan. Yang pertama itu menyatakan permohonan maaf terlebih dahulu sebelum menyampaikan sanggahan atau ketidaksetujuan. Yang kedua, memberi pujian atau penghargaan terhadap pendapat yang akan ditanggapi. Yang ketiga, menyampaikan sanggahan atau pendapat dengan alasan masuk akal. Yang keempat, sanggahan diusahakan menggunakan atau menyempurnakan atau memberikan solusi. Yang kelima, ungkapan-ungkapan yang dapat merendahkan orang lain itu harus dihindari. Sekian penjelasan dari saya tentang menyampaikan pendapat dan sanggahan dalam diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah inti dari sebuah diskusi yaitu bertukar pikiran. Orang-orang yang terlibat diskusi akan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Berdiskusi akan diwarnai oleh adu pendapat dan tanya jawab antar peserta. Nah, manfaat dari diskusi sendiri adalah untuk melatih kemampuan berbicara, untuk membiasakan sikap saling menghargai, menanamkan sikap demokrasi, mengembangkan daya pikir, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, mewujudkan proses kreatif dan analitis, serta mengembangkan kebiasaan pribadi. Dalam pelaksanaannya, diskusi harus terdiri dari moderator atau pimpinan diskusi, pembicara, notulis, dan peserta diskusi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.